Selamat datang di channel Zara Senja, ruang tenang bagi jiwamu yang lelah setelah seharian berkelana. Malam ini, rebahkanlah seluruh tubuhmu dan biarkan kasur memeluk setiap jengkal penatmu. Sementara napasmu mengalir dalam dan perlahan untuk melepaskan segala simpul beban yang tak perlu lagi kau bawa. Biarkan bisingnya dunia luar memudar dan lampu-lampu kota meredup dalam benakmu. Karena kita akan melintasi lorong waktu menuju tempat sunyi yang penuh kedamaian dan kebijakan. Di sini, aku akan membawamu menyelami 3 dunia kecil tempat makna terselip di balik setiap embusan napas. Maka pejamkanlah matamu dengan lembut. Dan mari kita mulai perjalanan menuju relung kisah yang menenangkan ini. Di sebuah puncak bukit yang tinggi, di mana langit terasa begitu dekat hingga kau bisa menyentuh bintang, kabut tipis merayap pelan menyelimuti pepohonan tua. Di sana, seorang kakek duduk tenang di depan api unggun yang berderak hangat, mengirimkan percikan-percikan cahaya ke angkasa yang gelap gulita. Di sampingnya, seorang anak kecil meringkuk dalam selimut tebal, matanya yang jernih memantulkan tarian lidah api yang tak henti-hentinya bergoyang ditiup angin malam yang tenang. Suara kayu yang terbakar menjadi satu-satunya melodi di tengah kesunyian itu, hingga sang cucu memecah keheningan dengan bisikan lembut. Ia bertanya tentang badai yang seringkali bergejolak di dalam hatinya, tentang mengapa rasa marah yang membara bisa tiba-tiba muncul di tengah kasih sayang yang tulus. Sang kakek tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rahasia tentang kehidupan dan waktu yang telah ia lalui dengan penuh kebijaksanaan. Kakek itu kemudian bercerita bahwa di dalam setiap dada manusia ada sebuah medan pertempuran yang tidak pernah mengenal kata istirahat. Ia menggambarkan bahwa ada 2 ekor serigala yang hidup di sana saling berhadapan dalam pertarungan yang abadi. Serigala pertama adalah perwujudan dari segala kegelapan yang ada di dunia. Ia adalah amarah yang meledak, rasa cemburu yang menggerogoti, keserakahan yang tak pernah kenyang, dan kebencian yang membutakan mata hati. Serigala kegelapan ini selalu merasa paling benar. Ia gemar menyakiti dan hidup dalam ketakutan yang disamarkan oleh kesombongan. Mendengar hal itu, sang cucu bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar tentang keberadaan serigala yang satunya lagi. Kakek menjelaskan bahwa serigala kedua adalah cahaya yang murni. Ia membawa kedamaian, cinta yang tulus, kerendahan hati yang meneduhkan, serta kejujuran yang menenangkan jiwa siapapun yang mendekat. Serigala cahaya ini tidak pernah menyerang tanpa alasan yang benar. Ia hidup dalam harmoni yang sempurna dengan alam semesta dan tidak pernah merasa terancam oleh keberhasilan orang lain.
Namun, kedua serigala ini terus bertarung memperebutkan ruang di dalam hati manusia, menciptakan gejolak yang seringkali membuat kita merasa lelah dan bingung. Sang cucu terdiam sejenak, membiarkan dinginnya angin malam meresap ke dalam kulitnya sambil merenungkan kata-kata kakeknya. Dengan suara yang penuh keraguan, anak itu bertanya, jika mereka terus bertarung tanpa henti, lalu serigala manakah yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang? Sang kakek menatap mata cucunya dengan tatapan yang sangat lembut, seolah ingin menyalurkan seluruh kedamaian yang ia miliki. Ia menjawab dengan perlahan bahwa pemenangnya adalah dia yang paling sering kau beri makan. Karena setiap pikiran dan tindakan kita adalah nutrisi bagi salah satu dari mereka. Malam ini, sebelum kau benar-benar terlelap dalam pelukan mimpi, berhentilah sejenak untuk menenangkan serigala kegelapanmu dan mulailah memberi makan pada kedamaian yang ada di dalam dirimu. Biarkan hatimu hanya dipenuhi oleh cahaya, sehingga besok pagi saat kau terbangun, hanya ada serigala cahaya yang menjagamu dengan kasih dan ketenangan. Biarkan renungan ini membawamu pada relaksasi yang lebih dalam, membiarkan tubuhmu semakin berat dan pikiranmu semakin jernih. Sekarang, biarkan kisah tentang dua serigala ini tersimpan rapi di sudut batinmu, memberikanmu rasa aman yang luar biasa. Tarik napasmu perlahan, rasakan betapa ringannya bebanmu saat ini, dan bersiaplah untuk melangkah lebih jauh ke dalam keheningan malam. Kita akan meninggalkan puncak bukit yang berkabut ini untuk memasuki sebuah cerita baru yang tak kalah indahnya. Sebuah kisah tentang ketulusan yang akan menghangatkan tidurmu lebih dalam lagi. Bayangkan sebuah stasiun kereta api tua di senja hari, di mana uap mengepul dari cerobong lokomotif dan kerumunan orang berlalu lalang dengan tergesa. Di sudut peron yang bising, seorang anak lelaki kecil berdiri dengan pakaian yang memudar warnanya, menatap lantai semen yang dingin. Salah satu sepatunya sudah begitu rusak kulitnya mengelupas dan solnya hampir terlepas sepenuhnya, memaksa kakinya menyeret langkah agar alas kaki itu tidak tertinggal. Matanya yang jernih sesekali melirik pada anak-anak sebayanya yang melintas dengan sepatu-sepatu baru yang mengkilap, memantulkan cahaya lampu stasiun yang mulai menyala. Kesunyian batin anak itu pecah ketika sebuah kereta mulai merayap perlahan meninggalkan peron. Di salah satu jendela gerbong yang mulai bergerak, seorang anak lelaki lain tampak sedang tergesa memperbaiki posisi duduknya, namun tanpa sengaja sebelah sepatu mewahnya terlepas dan jatuh tepat di atas rel. Anak miskin itu melihatnya dengan jelas, sebuah sepatu kulit yang indah tergeletak di antara kerikil tajam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekencang mungkin, memungut sepatu itu dan mencoba mengejar kereta yang kian menambah kecepatannya.
Ia berteriak sekuat tenaga, memanggil anak di balik jendela agar menoleh dan mengambil kembali miliknya. Namun, suara mesin kereta dan peluit yang melengking menelan suaranya mentah-mentah. Dari kejauhan, anak kaya itu hanya bisa menatap nanar dari jendela. Tangannya melambai kecil dengan raut wajah penuh kesedihan karena tahu ia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Anak miskin itu berhenti berlari, menyadari bahwa jarak telah menjadi jurang yang tak mungkin lagi ia seberangi. Dalam sebuah keheningan yang mendadak terasa puitis di tengah bisingnya stasiun, anak miskin itu menunduk menatap sepatu mewah di tangannya, lalu beralih menatap kaki kirinya yang masih memakai sepatu butut. Dengan gerakan yang tenang dan penuh keyakinan, ia melepaskan sepatu lamanya yang terakhir, lalu dengan ayunan tangan yang lembut, ia melemparkannya ke arah kereta yang menjauh. Sepatu butut itu melayang di udara, mendarat tepat di samping sepatu mewah yang baru saja terjatuh, membiarkan keduanya tergeletak berdampingan di sepanjang lintasan besi. Ibunya yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan datang mendekat dengan kening berkerut penuh tanya. Ia bertanya dengan nada lembut mengapa anaknya justru membuang satu-satunya alas kaki yang tersisa yang membuatnya kini harus berdiri dengan kaki telanjang di atas beton yang dingin. Anak itu menoleh pada ibunya, bukan dengan wajah penyesalan, melainkan dengan pancaran mata yang begitu damai, seolah ia baru saja memenangkan sebuah harta karun yang paling besar di dunia. Ia menjawab dengan suara yang pelan namun sangat dewasa bagi usianya, bahwa sepasang sepatu itu akan jauh lebih berguna bagi anak di dalam kereta jika mereka tetap bersama. Baginya, menyimpan sebelah sepatu mewah hanya akan menjadi pengingat tentang sesuatu yang tak lengkap, dan membiarkan anak kaya itu hanya memiliki sebelah saja hanya akan memberikan kegunaan bagi siapapun. Sekarang, ia tahu setidaknya ada seseorang di luar sana yang akan bisa berjalan dengan nyaman karena memiliki sepasang sepatu yang utuh. Anak itu melangkah pulang menapaki jalanan berdebu tanpa alas kaki, namun setiap langkahnya terasa ringan seolah-olah ia sedang berjalan di atas awan. Senyum yang terukir di bibirnya adalah jenis senyum yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menemukan rahasia terbesar kehidupan, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada seberapa banyak yang kita genggam, melainkan pada seberapa tulus kita mampu melepaskan. Kaki telanjangnya yang kotor tidak lagi terasa perih, karena hatinya telah dibalut oleh kehangatan yang tak bisa dibeli oleh emas manapun. Malam ini, biarkan kisah tentang sepatu ini membungkus hatimu dengan kedamaian yang serupa. Tidurlah dengan tangan yang terbuka dan jiwa yang lapang, karena hati yang gemar memberi adalah hati yang paling ringan saat mengarungi samudra mimpi. Sekarang, biarkan tubuhmu semakin rileks, rasakan setiap ototmu bersantai dalam pelukan malam yang teduh. Tarik napasmu dalam-dalam, embuskan segala sisa ketegangan, dan bersiaplah untuk memasuki kisah berikutnya tentang seekor keledai dan beban kehidupan yang akan membawamu lebih dekat menuju lelap yang sempurna.
Di bawah langit pagi yang perlahan menyingsing, seorang pedagang tua menuntun seekor keledai melintasi jalanan setapak yang berbatu dan berdebu. Di punggung keledai itu bertumpuk karung-karung berisi garam murni yang berat, membuat kaki hewan malang itu gemetar di setiap langkahnya. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai kecil dengan arus yang jernih namun cukup dalam untuk merendam kaki-kaki mungil sang keledai. Karena merasa sangat lelah dan tertekan oleh beban yang menghimpit, sang keledai kehilangan keseimbangan dan terpeleset ke dalam air dengan suara deburan yang keras. Saat ia berjuang untuk bangkit, sesuatu yang ajaib terjadi. Garam-garam yang ada di dalam karungnya perlahan larut tertelan arus sungai, meninggalkan beban yang semula sangat berat menjadi seringan kapas. Keledai itu berdiri dengan penuh semangat, merasakan beban di punggungnya seolah lenyap tertiup angin. Di dalam benaknya, sebuah rencana licik mulai terbentuk. Ia merasa telah menemukan rahasia besar untuk mengelabui rasa lelahnya, sebuah jalan pintas yang akan ia gunakan lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Keesokan harinya, saat mereka kembali melewati sungai yang sama, sang keledai tidak lagi menunggu untuk terpeleset secara tidak sengaja. Dengan sengaja, ia menjatuhkan dirinya ke tengah aliran air, membiarkan karung-karung garam itu kembali terendam dan larut. Sekali lagi, ia berhasil bangun dengan tubuh yang terasa ringan dan langkah yang lincah menuju pasar. Namun, sang pedagang bukanlah orang yang mudah dikelabui. Ia mengamati tingkah laku hewan tunggangannya dengan tatapan yang tajam dan segera menyadari bahwa keledainya sedang mencoba untuk lari dari tanggung jawab. Pada hari ketiga, sang pedagang memutuskan untuk memberikan sebuah pelajaran berharga. Ia tidak mengisi karung-karung itu dengan garam, melainkan dengan tumpukan spons atau busa yang sangat ringan. Keledai yang belum mengetahui perubahan itu merasa sangat gembira, mengira bahwa perjalanannya kali ini akan sangat mudah sejak awal. Namun, rencana liciknya tetap berjalan. Sesampainya di tepi sungai, ia kembali menceburkan diri ke dalam air dengan penuh percaya diri, membayangkan beban ringan yang akan ia nikmati setelahnya. Namun, air sungai tidak melarutkan isi karung kali ini. Sebaliknya, spons-spons kering itu menyerap air dengan sangat cepat, menahan cairan di dalam serat-seratnya hingga menjadi berkali-kali lipat lebih berat dari beban garam sebelumnya. Sang pedagang berdiri di tepi sungai sambil tersenyum tipis, lalu mempersilahkan keledainya untuk mencoba trik tersebut sekali lagi jika ia berani. Keledai itu mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti terpaku ke dasar sungai karena beban yang kini sungguh luar biasa menghimpit punggungnya. Dengan napas yang terengah-engah dan kaki yang gemetar hebat, sang keledai terpaksa berjalan pulang dengan beban yang 10 kali lipat lebih menyiksa daripada biasanya. Ia baru menyadari bahwa kecerdikannya yang licik justru menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti perjalanan ribuan mil yang tak berujung, mengajarkannya bahwa tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari penipuan. Beban yang ia coba hindari kini justru menetap di punggungnya sebagai pengingat akan kesalahannya.
Kisah ini membawa kita pada sebuah renungan puitis bahwa terkadang dalam hidup kita seringkali mencari jalan pintas untuk lari dari tanggung jawab dan beban yang seharusnya kita pikul. Namun, seperti keledai itu, menghindari beban dengan cara yang tidak jujur seringkali justru menciptakan beban baru yang jauh lebih berat bagi jiwa kita di masa depan. Terimalah setiap tanggung jawabmu dengan hati yang ikhlas dan jujur, karena beban yang dipikul dengan integritas tidak akan pernah terasa benar-benar berat bagi mereka yang memiliki ketulusan. Kini, biarkan hikayat tentang beban dan kejujuran ini meresap ke dalam kesadaranmu, menenangkan setiap saraf yang tegang dalam tubuhmu. Rasakan betapa damainya saat kau tidak lagi harus menyembunyikan apapun dari dunia. Tarik napasmu dalam-dalam, biarkan paru-parumu dipenuhi oleh udara malam yang sejuk dan jujur, lalu lepaskan secara perlahan. Sekarang, bersiaplah untuk memasuki bagian terakhir dari perjalanan kita malam ini, di mana kalimat-kalimat afirmasi akan membuaimu ke dalam tidur yang paling dalam dan paling tenang. Kini, ketiga kisah itu telah selesai masanya untuk diceritakan. Biarkan setiap maknanya mengendap perlahan di dasar pikiranmu, seperti butiran pasir halus yang turun dengan tenang menuju dasar laut yang sunyi dan dalam. Rasakan keheningan ini mulai menyelimuti setiap sudut kamarmu, membawa kedamaian yang melarutkan segala sisa suara dari hari yang baru saja berlalu. Tubuhmu kini terasa semakin ringan, seolah-olah kau sedang melayang di atas permukaan air yang tenang, terbawa oleh arus relaksasi yang semakin lembut menyentuh jiwamu. Mari kita berbisik pada diri sendiri di dalam keheningan batin yang paling dalam, sembari membiarkan setiap kata menjadi kenyataan yang menenangkan. Ulangi dalam hatimu dengan napas yang teratur. Aku melepaskan segala hal yang berada di luar kendaliku, membiarkan mereka pergi bersama angin malam yang lewat di balik jendela. Aku memaafkan diriku sendiri dengan penuh kasih atas segala kekurangan dan kehilafan hari ini, karena aku telah melakukan yang terbaik yang aku bisa dengan segala kekuatan yang aku miliki. Resapi keyakinan bahwa malam ini kau sepenuhnya berhak mendapatkan istirahat yang paling tenang dan tidur yang paling pulas tanpa gangguan apapun. Sadarilah bahwa besok adalah sebuah lembaran baru yang masih putih bersih. Sebuah ruang kosong yang luas dan tenang di mana kau akan mengisinya kembali dengan cahaya, harapan, dan keberanian yang baru. Tidak ada lagi beban yang perlu kau pikul saat ini, karena esok akan datang membawa kekuatannya sendiri, dan kau sudah siap untuk menyambutnya setelah raga ini pulih sepenuhnya. Napasmu kini terasa semakin pelan, semakin dalam, dan semakin teratur, mengikuti irama jantung yang berdetak dengan damai dan lembut. Rasakan kelopak matamu yang menjadi begitu berat, seolah dunia luar sudah benar-benar tertutup
dan yang tersisa hanyalah kenyamanan di dalam kegelapan yang hangat. Tubuhmu tenggelam semakin dalam ke dalam kasur, meleleh bersama kelembutan bantal yang menopangmu, membawamu semakin jauh meninggalkan kesadaran menuju gerbang mimpi yang indah. Tenggelamlah dalam keheningan yang sangat nyaman ini, di mana hanya ada kedamaian yang menjaga setiap helai napasmu hingga pagi menjemput. Biarkan dirimu hanyut sepenuhnya, tanpa perlawanan, menuju lelap yang sempurna dan tak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Selamat tidur, jiwa yang baik, jiwa yang penuh cahaya dan ketulusan. Biarkan malam menjagamu dalam pelukan sunyinya yang paling puitis. Sampai jumpa di esok hari yang lebih cerah, dalam keadaan yang lebih segar dan penuh dengan cinta.